Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sowita. Pagi juga, Bapak. Sebelum kami mempresentasikan, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Firza Suryan Sabahri. Saya selaku owner Jawer Apparel. Di sini saya akan mempresentasikan usaha clothing baju sablon yang diberi nama brandnya Jawer Apparel. Latar belakang. Fashion adalah gaya hidup setiap orang saat ini, terkhusus anak muda pada era ini. Bukan hanya wanita, namun pria pun suka mengutip tren. Melihat hal ini merupakan peluang yang sangat besar untuk para pebisnis clothing. Banyak brand-brand lokal yang tidak kalah saing kerennya bersaing dengan brand-brand luar negeri. Clothing merupakan bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat. Selain karena dapat memperoleh banyak keuntungan, masyarakat atau pelaku usaha ini juga dapat memilih rentang modal investasi dalam memulai usaha ini. Dengan modal imajinasi yang tinggi yang dapat dituangkan dalam desain produk clothing ini. Untuk bisa tampil unik dengan desain baju yang dimiliki, menjadi nilai tambah jika ingin memenangkan hati konsumen. Next. Kenapa kami memilih usaha clothing? Alasan memilih usaha clothing bagi beberapa orang adalah tingkat keuntungan yang besar, serta minat masyarakat lebih besar untuk produksi clothing. Produksi clothing yang ditawarkan secara online pun memiliki harga yang lebih terjangkau apabila dibandingkan dengan harga penjualan di toko offline. Kenapa kami memilih bisnis online? Yang pertama, modal relatif kecil. Yang dimaksud, kita ini tidak perlu menyewa ruko atau membeli ruko. Itu kita menggunakan fasilitas internet. Yang kedua, minim risiko. Yang dimaksud, kita ini berjualan baju yang tidak ada masa expirednya, sehingga kita bisa menjual belikan secara terus-menerus. Yang ketiga, bisa menjaga audiens yang lebih luas. Karena kita jualan online, maka kita menggunakan platform seperti media sosial dan e-commerce yang bisa menjangkau seluruh Indonesia. Tidak ada batasan akses waktu. Yang dimaksud, kita ini bisa berjualan kapan aja tanpa ada batasan waktu. Bisa sore, pagi, malam, dan upload jualan itu kapan saja bisa. Tidak ada batasan waktu. Informasi mudah disampaikan, yang dimaksud kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan brand kita, yaitu dengan list harga, list pembuatan, dan lain-lain. Proses produksi. Membuat desain. Untuk desainnya sendiri itu kita menggunakan desain terkini. Memilih kain yang pas buat produksi. Untuk kain sendiri kita menggunakan kain 24S combat. Jenis jahitan. Jadi jahitan kita menggunakan jahitan yang terbaik, yang tidak mudah robek dan tidak mudah rusak. Proses sablon. Untuk sementara kita menggunakan proses sablon secara manual. Proses pemasaran. Segmen pemasaran digital sangat potensial. Kami membangun situs sebagai tempat konversi penjualan dengan teknik optimasi menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dengan media sosial kami yakin akan mengembangkan usaha ini dengan baik. Berikut rincian analisanya. Yang pertama, membuat web resmi usaha sebagai web utama penjualan. Yang kedua, membuat akun Facebook untuk memasarkan produk. Yang ketiga, membuat akun Twitter untuk memasarkan produk. Yang keempat, penjualan rata-rata pada masing-masing halaman tanda situs sebesar 50 pieces per minggunya. Selanjutnya, analisa SWOT. Strength. Yang pertama, produksi clothing baju sangat diminati berbagai kalangan karena kualitas dan perawatannya yang mudah. Yang kedua, proses pembelian yang mudah melalui digital pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Yang ketiga, setiap produk
per satu desain hanya dapat produksi tergantung permintaan customer agar mempertahankan kualitas unik eksklusif untuk pengalaman konsumen. Yang kedua, awareness. Yang pertama, banyak pesaing. Minat pembelinya menurun bila ada usaha yang sama melakukan penipuan. Pengiriman bisa saja rusak oleh pihak ketiga, dalam hal ini jasa ekspedisi. Selanjutnya, opportunities. Yang pertama, target pasar sangat meyakinkan. Yang kedua, kemudahan beriklan di berbagai penyedia layanan. Yang ketiga, keuntungan yang didapat cukup besar, berkisar 50% setiap penjualan. Threats. Selanjutnya, threats. Yang pertama, pesaing bisa saja berintimidasi. Yang kedua, pesaing yang memproduksi semakin banyak. Target penjualan. Produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pembeli, namun desain baru baju akan dikeluarkan per minggu sebanyak 10 desain. Target pasar. Target pertama yaitu pengguna media sosial khususnya kaum milenial. Yang kedua, produk dipasarkan ke distro Jawa dan Bali. Target ketiga, produk juga dipasarkan di marketplace. Target pendapatan. Target pendapatan yang diinginkan per satuan produk mendapatkan 50% keuntungan dari rincian harga satuan baju. Rencana biaya. Bahan baku. Yang pertama cotton combat. 40 kilo dengan harga satuan 8.000 dengan total 240.000. Tinta 6 botol, jumlahnya 400.000. Plastik 10 pak dengan harga satuan 5.000 dengan total 50.000. Kantong kertas 10 pak dengan harga satuan per paknya 11.000 dengan harga total 120.000. Kaos polos cotton 24S 30 pieces dengan harga satuan 43.225 rupiah. Dengan jumlah total 30 pieces yaitu 1.296.760 rupiah. Untuk bahan baku di total semuanya ini 2.106.760 rupiah. Selanjutnya, kebutuhan pasar. Yang pertama itu iklan dengan harga 1 juta. Yang kedua, transportasi 600.000 dengan total 1.600.000 untuk kebutuhan pasar. Kebutuhan alat. Yang pertama, printer digital dengan satuan unit. Yang 1 unit harga 6.500.000. Yang kedua, mesin press 1 unit 7.200.000 dengan total harga 13.700.000. Harga jual. Aset 13.700.000. Produksi barang dengan kapasitas 100 pieces 2.500.000. Kebutuhan pemasaran 2.600.000. Total biaya per bulan 5.500.000. Total biaya per unit 50.000. Margin jual 50%. Harga jual per unit 151.556 rupiah. Pembulatan 155.000 rupiah. Selanjutnya, penutup. Baik, mungkin dari Ibu Safita ada yang bisa disampaikan atau ada yang bisa ditanyakan mengenai presentasi saya tadi dan tim. Monggo, Bu. Oke, terima kasih Bapak Firza atas hasil presentasinya. Di sini saya ingin menanyakan pada slide pertama, di situ tertera banyak brand-brand lokal yang tidak kalah keren bersaing dengan brand-brand luar negeri.
Di sini saya ingin tahu tanggapan Anda, bagaimana cara Anda dalam menangani pesaing-pesaing di luar sana? Secara ya kan sekarang itu banyak orang yang berbisnis juga dalam hal pakaian ini, seperti ini. Oke, baik. Untuk tanggapan saya ini brand saya fokuskan untuk mengikuti tren fashion saat ini atau tren fashion kaum milenial yang sukanya ini saya akan mengikuti tren ini sam- sampai terus ke depannya kayak gitu, Bu. Untuk desainnya sendiri itu seperti apa ya? Dan apakah tiap tahunnya akan mempunyai satu desain yang sama atau mengeluarkan desain-desain terbarunya lagi? Kan tiap tahun ini kan tren anak muda zaman sekarang itu berubah-ubah. Untuk desain tiap tahunnya itu pastinya berbeda, Bu. Mengikuti tren anak mudanya itu sendiri, Bu. Contoh, pada saat hari 17 Agustus kita membuat desain di sablon itu dengan konsep 17-an. Dan ada juga hari pahlawan 10 November, kita juga membuat desain temanya itu hari pahlawan gitu. Dengan 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 konsep yang modern. Itu, Bu. Oke, lalu apakah Anda hanya fokus memproduksi satu barang itu saja, tidak terpikir untuk memproduksi barang yang lain seperti celana jeans, terus tas, kemeja, dan semacamnya, seperti itu? Untuk saat ini tim kami masih fokus produksi di baju saja, Bu. Tapi kemungkinan saran dari Ibu untuk tim kami dipertimbangkan kembali untuk memproduksi ke hal yang Ibu sebutkan tadi. Oke, kalau gitu saya pengen tahu dong apa yang menjadi keunikan dari bisnis Anda ini? Keunikan dari bisnis saya ini yaitu brand saya ini menggabungkan dua konsep. Yang pertama konsepnya itu tradisional dan yang kedua itu modern. Dari dua konsep tersebut saya dijadikan satu menjadi sebuah konsep yang sangat menarik dan unik gitu, Bu. Oke. Selain itu, kekurangan dari usaha Anda ini apa? Boleh saya tahu? Untuk kekurangannya ini mungkin dari sablonnya, Bu. Untuk saat ini kami masih sablon secara manual. Untuk secara manual ini banyak kendala, Bu. Seperti deadline pengiriman yang telat dan sablon kurang rapi, sehingga kami butuhkan itu seperti digital printing dan alat press yang memperbaik sablonan kami dan mempercepat deadline pengiriman kami. Itu. Pertanyaan terakhir, yaitu saya ingin tahu apa alasan Anda untuk mengajak saya bekerja sama dengan Anda dan apa keuntungan yang saya dapat dari kerjasama ini? Baik, alasan saya mengajak saudari Ibu Sofita ini karena saya dan tim udah tahu track recordnya Ibu di fashion atau busana muslim gitu, Bu. Nah, di sini saya mengajak Ibu untuk keluar dari zona nyamannya, untuk bergabung bersama kami dan mencoba hal baru yaitu dengan bergabung di dunia fashion cowok, terutama di clothingan baju ini, Bu, di brandnya saya ini. Untuk keuntungannya sendiri, jika Ibu berkenan bergabung dengan brand saya, di sini brand saya ini udah ada target pasarnya sendiri, Bu. Udah ketahuan target pasarnya kemana, dan lebih mudah jika memperjualbelikan produk kami ini, Bu. Dan juga tren fashion cowok khususnya ini di baju ini akhir-akhir ini meningkat, Bu. Itu, Bu. Oke, jadi
Anda ingin saya mencoba hal yang baru ya? Ya, Bu. Baik, saya akan memperundingkan terlebih dahulu tawaran Anda ini kepada tim-tim saya, dan semoga kerjasama ini cepat terrealisasikan. Oke. Baik, Bu. Baik, terima kasih Ibu Sawita udah menyempatin gabung di Zoom kali ini dan memberikan waktu dan tempat untuk kami mempresentasikan produk usaha kami. Semoga kerjasama ini terjalin dan bisa berjalan dengan baik. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur bahasa yang menurut Ibu kurang berkenan. Diterima, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.